Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita Amranani Anugrahsari dengan NIM 1903211000093. Di sini saya dari kelas EPP C. Kali ini saya akan membahas mengenai fungsi produksi analisis Job Douglas dan juga fungsi produksi frontier stokastik. Yang pertama adalah latar belakang. Jagung sebagai bahan pangan dan merupakan sumber karbohidrat kedua setelah beras. Jagung sebagai makanan pokok dan potensial menjadi komoditas strategis yang cukup berperan dalam meningkatkan pendapatan. Jagung merupakan salah satu tanaman serealia yang tumbuh hampir di seluruh dunia dan juga tergolong dalam spesies yang variabilitasnya adalah genetik yang besar. Jagung termasuk komoditas unggul dibandingkan komoditas pangan yang lain. Di Indonesia, jagung sebagai lahan pangan adalah sumber karbohidrat kedua setelah beras. Teori produksi menggambarkan tentang keterkaitan di antara faktor-faktor produksi dengan tingkat produksi yang diciptakan. Teori produksi dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi produksi dan tingkat produksi yang diciptakan. Faktor-faktor produksi dikenal pula dengan istilah input dan jumlah produksi disebut dengan output. Selanjutnya adalah tujuan dari penelitian. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui variabel yang berpengaruh secara signifikan dan juga elastis. Tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui nilai produk maksimum atau NPM atau VMP dan elastisitas dari masing-masing variabelnya. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi teknis pada masing-masing petani jagung. Baik, di sini bisa kita lihat dari data mentah sebelum diolah. Untuk selanjutnya ini adalah data setelah dilenkan dan akan diolah di SPSS.
Dari data tersebut dapat kita ketahui yaitu fungsi produksi Cobb Douglas. Rumus dari fungsi produksi Cobb Douglas adalah Y sama dengan A X1 pangkat A X2 pangkat B. Selanjutnya adalah kita melenkan dari fungsi produksi tersebut, yaitu menjadi ln Y sama dengan ln A plus A ln X1 plus B ln X2. Untuk selanjutnya adalah kita memasukkan angka-angka yang sudah ada di tabel tersebut, yaitu menjadi ln Y sama dengan ln 4,316 ditambah 0,29 ln X1 ditambah 0,337 ln X2, sehingga didapatkan hasil Y sama dengan 74,888 X1 pangkat 0,29 X2 0,337. Untuk selanjutnya adalah tabel dari model summary. Pada data di atas, nilai R² atau R kuadrat, di mana R² adalah nilai yang menunjukkan persentase sumbangan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Dari data tersebut dapat kita ketahui jika sebesar 0,414 atau yang memiliki arti 41,4% dipengaruhi variabel independen. Sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain. Untuk tabel selanjutnya adalah tabel ANOVA. Melalui nilai SIG pada tabel di atas, dapat dianalisis pengujian secara simultan. Didapat nilai SIG sebesar 0,00, artinya terdapat pengaruh secara simultan dari X1 dan X2 terhadap Y atau pada model penelitian ini. Selanjutnya adalah interpretasi. Interpretasi dari persamaan fungsi produksi Cobb Douglas yaitu apabila variabel independen yaitu variabel benih dan juga tenaga kerja dianggap konstan, maka output yang akan bertambah sebanyak 4,316. Sedangkan pada besarnya koefisien regresi variabel benih yaitu sebesar 0,029. Artinya, apabila jumlah bahan baku naik 1%, maka jumlah output akan mengalami kenaikan juga sebesar 0,029 dengan asumsi variabel yang lain bersifat konstan. Besarnya dari koefisien regresi variabel tenaga kerja adalah 0,337. Artinya, apabila jumlah biaya tenaga kerja naik 1%, maka jumlah output akan mengalami kenaikan juga sebesar 0,337 dengan asumsi variabel yang lain adalah bersifat konstan. Berdasarkan hasil estimasi yang merupakan hasil dari penjumlahan nilai koefisien dari masing-masing variabel adalah sebesar 0,366, yang berarti adalah kurang dari 1, sehingga fungsi produksi berada pada kondisi decreasing returns to scale, di mana proporsi penambahan faktor produksi melebihi proporsi penambahan produksi. Elastisitas produksi yang kurang dari 1 dapat terjadi saat kurva produksi marginal berada di bawah kurva produksi rata-rata. Berdasarkan elastisitas tersebut, juga dapat diketahui intensitas produksinya lebih bersifat pada tenaga kerja dan tidak bersifat pada benih. Hal ini dikarenakan tenaga kerja yang digunakan lebih besar dibandingkan dari nilai elastisitas modal berupa benih yang digunakan. Untuk selanjutnya adalah NPM. Diketahui V1 sebesar 1, V2 sebesar 4, P sebesar 10. APP yaitu 5 dan APP pada X2 adalah 1.
EP atau elastisitas produksi adalah 0,366. Pada MR1 yaitu dengan rumus P dikali MPP. P adalah 10, MPP dapat kita cari dari EP dikali APP. Nilai EP tersebut adalah sebesar 0,029, APP sebesar 5, sehingga didapatkan hasil 1,45 per 1. Per 1 adalah nilai dari V1, sehingga MR per V yaitu lebih besar daripada 1. Interpretasinya, sehingga secara ekonomis penggunaan faktor produksi benih belum efisien, dalam arti masih bisa ditambah. Pada MR2 dengan rumus yang sama didapat 3,37. MR per V yaitu memiliki nilai sebesar 0,84. 0,84 ini lebih kecil daripada nilai V sebesar 4. Sehingga secara ekonomis penggunaan faktor produksi tenaga kerja belum efisien. Dalam arti, faktor produksi tenaga kerja perlu dikurangi. Selanjutnya adalah estimasi persamaan fungsi Cobb-Douglas-Frontier. The final MLE estimate are dari nilai sigma square adalah 0,2657. Ada 0,202 dan ada 0,131. Pada gamma nilainya yaitu sebesar 0,910, 0,688 dan juga 0,132. Pada nilai MU sebesar min 0,311, 0,382 dan min 0,813. Data di atas adalah data dari Technical Efficiency Estimate dari aplikasi Frontier. Dari data tersebut dapat diketahui analisis uji kode LR test. Nilai yang digunakan untuk melihat adanya kasus inefisiensi di lapang dengan hipotesis H0 tidak ada kasus inefisiensi di lapang, sedangkan H1 terdapat kasus inefisiensi di lapang. Nilai LR test tersebut adalah 0,349. Untuk persentase error term yang disebabkan inefisiensi teknis atau gamma yaitu sebesar 0,863, 0,730 dan 0,118. Nilai t-tabel dengan alfa sebesar 5% yaitu sebesar 1,980. T-hitungnya adalah 0,11. Dari hasil output didapatkan nilai t-hitung lebih kecil daripada nilai t-tabel. Koefisien gamma 0,08639%, di mana error term disebabkan karena inefisiensi teknis, sedangkan 99,991% error term disebabkan karena adanya risiko. Untuk selanjutnya adalah uji pengaruh dari masing-masing variabel. Pada beta 1 atau benih, t-hitungnya sebesar min 0,932, yang dimana lebih kecil daripada t-tabel sebesar 1,98. Hal tersebut memiliki arti variabel benih X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan atau peningkatan produksi jagung. Untuk beta 2, yaitu tenaga kerja, t-hitungnya adalah sebesar 0,377, yang dimana juga lebih kecil daripada t-tabel sebesar 1,98. Artinya,
variabel tenaga kerja atau X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan atau peningkatan produksi jagung. Pada beta 3 atau pupuk kandang, T hitungnya adalah sebesar min 0,293, yang dimana nilai tersebut lebih kecil daripada T tabel sebesar 1,98. Artinya, variabel pupuk kandang X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan ataupun peningkatan produksi jagung. Pada beta 4 atau pupuk fosfat, T hitungnya adalah sebesar 0,384, yang dimana lebih kecil daripada T tabel sebesar 1,98. Artinya, variabel benih X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan ataupun peningkatan produksi jagung. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis fungsi produksi Cobb Douglas, dapat diketahui bahwa jika variabel benih dan juga tenaga kerja dianggap konstan, maka output produksi akan bertambah sebesar 4,316. Berdasarkan nilai elastisitas, juga diketahui bahwa benih dan tenaga kerja memiliki elastisitas masing-masing sebesar 0,029 dan 0,337. Sehingga nilai elastisitas variabel tenaga kerja merupakan faktor produksi yang paling berpengaruh, karena memiliki nilai elastisitas paling besar daripada perhitungan NPM. Diketahui bahwa baik input tenaga kerja dan benih masih belum efisien atau belum mampu memaksimalkan profit. Berdasarkan analisis fungsi produksi Stochastic Frontier, diketahui bahwa terdapat kasus inefisiensi di lapang, di mana hal ini dibuktikan dengan nilai LRTS lebih besar daripada kode PALM. Selanjutnya adalah saran. Saran yang pertama, berdasarkan hasil dari analisis fungsi produksi Cobb Douglas, petani dapat menambah input benih dan juga tenaga kerja agar produksi jagung meningkat dan juga lebih efisien secara ekonomis. Saran yang kedua adalah berdasarkan hasil dari Stochastic Frontier, petani harus meminimumkan faktor inefisiensi eksternal agar petani dapat efisiensi secara teknis. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.